أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat menjalankan ibadah Ramadan, mulai dari saumnya, salatnya, kemudian infaknya, tilawah Qur'annya, sesuatu yang spesial tentunya buat kita semua, karena tidak semua manusia, bahkan kaum muslimin dapat menjalankan hal yang sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi nilai pahala besar insyaallah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi saudara kita yang masih belum tersentuh hatinya dalam beribadah Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di yaumul qiyamah, yaitu di surganya. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Baik, kita akan bahas dalam waktu 7 menit ya, karena kultum, berkaitan dengan tadi ketika Al-Quran diabaikan. Kita kembali ke Al-Quran saja, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabb, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Jadi tema ini sebenarnya tema yang memang Allah sampaikan pada kita semua. Ternyata benar adanya bahwa memang Al-Quran ini banyak diabaikan. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa gambaran diabaikan itu bertahap atau ada tingkatannya. Yang pertama, mengabaikan itu adalah tidak mau membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi bagi mereka yang tidak mau baca Quran, berarti sebenarnya mengabaikan Al-Quran, karena Al-Quran turun itu untuk dibacakan. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang harus kita baca dan usaha untuk memahami apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ringkasnya seperti itu. Kemudian mengabaikan yang kedua adalah ada yang membaca tapi tidak mau mentadaburinya, menghayatinya. Itu juga mengabaikan. Jadi ketika kita mengabaikan itu berarti ketika kita tidak mau mentadaburinya berarti kita mengabaikan. Bahkan sampai ada ancamannya bagi mereka yang tidak mau tadabbur. Ini sebenarnya buat kita semua lah, nggak ada pengecualian, termasuk saya begitu. Dalam surat Muhammad, Pak, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, gitu. Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran itu atau hati mereka tertutup? Nah, ngeri, Pak. Gitu ya? Oke, ringkasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang mengabaikan Al-Quran itu adalah mereka baca tapi tidak mengabaikan. Tapi ada juga, tidak mentadaburi atau menjiwai. Tapi ada juga menjiwai, gitu ya, baca iya, tadabur iya, begitu, tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, itu juga mengabaikan. Nah, tentu semua
dalam paling tidak 3 atau 4 hal yang memang menjadi kewajiban kita, ya, tanggung jawab kita, konsekuensi kita terhadap keimanan, ya, terhadap Al-Quran ini adalah semua bertahap. Nggak ada yang bimsalabim. Nggak ada orang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa menerapkan ini. Yang ada adalah berusaha. Kalau belum bisa baca, ya belajar. Kalau belum bisa mentadaburi, berusaha untuk menghayatinya. Kalau belum bisa mengamalkan secara keseluruhan, ambil yang bisa kita lakukan, kemudian berusaha keras untuk mengamalkan secara keseluruhan. Gitu ya. Ada tahapannya dalam praktek, tidak ada yang bisa lebih. Akan tetapi keyakinan untuk menjalankan dan keinginan kuat untuk menjalankan itu adalah wajib. Gitu ya. Saya memang tidak bisa baca ini, saya ingin belajar, keren gitu. Tapi kalau bilang saya nggak bisa baca, jadi nggak usah ngaji, nah ini bahaya. Saya nggak bisa baca, nggak usah ngaji aja, salah. Ya ketika kita tidak bisa baca, ya udah, ayo kita belajar. Nah apalagi kalau nggak salah ini di masjid sini juga dari fasilitas ya Pak ya, Pak Dekan. Ya luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak belajar. Baik itu belajar baca maupun memahami dan berusaha untuk belajar bagaimana cara mentadaburinya dan juga mengamalkan secara keseluruhan. Poinnya itu, yaitu ternyata mengabaikan itu adalah mereka atau bahkan kita adalah yang tidak mau mengaji, tidak mau baca, tidak mau menghayati, tidak mau mengamalkan. Kemudian yang kedua kita bahas berkaitan dengan pengabaian ini, apa sebenarnya membuat kita abai, membuat kita melupakan Al-Quran itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang saya tahu nih ada 2. Walau ini bukan pembenaran, tapi ini kenyataan yang Allah sampaikan. Yaitu bisa dilihat di ayat tadi 30, ayat 29 Pak, dan 28. Sebelumnya 27. Nah, ternyata nanti di akhirat itu ada orang yang menyesal, saking menyesalnya dia menggigit tangannya sampai habis. Sambil dia berkata, yang pertama, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Duhai alangkah baiknya dulu aku mengikuti jejak Rasulullah atau berjalan bersama Rasulullah. Nah, ini yang kedua nih. Ya wailata ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celaka aku, alangkah baiknya aku tidak berteman dengan si dia. Nah, ini permasalahan apa ini? Permasalahannya adalah laqad adallani 'ani dzikri ba'da idjani. Sungguh dia telah menyesatkanku, menjauhkanku dari Al-Quran, padahal Al-Quran itu sudah ada di hadapanku. Nah, jadi penyebab utamanya diantaranya adalah tergerus oleh pertemanan yang jauh dari Al-Quran. Jadi hati-hati Pak. Kalau berteman itu carilah teman yang menguatkan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Bukan mencari persamaan. Pak nggak bisa baca ya? Nggak bisa. Ya sama. Ya udah nggak usah ngaji aja. Nah itu salah itu. Ya, tapi justru kita cari memotivasi agar kita mau belajar Al-Quran. Jangan membuat kita menjauhkan orang dari Al-Quran atau kita terpengaruh oleh orang yang tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Yang keduanya adalah bisa dilihat dalam surat Fussilat ayat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang kafir itu bilang begini Pak. Jadi semacam ada surat edaran, instruksi, itulah. Apa itu isinya? Hei, jangan kamu mendengarkan Al-Quran itu. Buatlah keributan agar kalian menang. Nah, artinya apa? Ketika kita mengabaikan Al-Quran itu, sebenarnya kita sedang dalam program orang kafir agar kita tidak dekat dengan Al-Quran. Mereka melakukan keributan. Nah, keributan itu bukan berarti woi gitu, teriak-teriak, enggak.
Mereka buat sesuatu yang membuat kita teralihkan perhatian kita dari Al-Quran. Gitu Pak. Apapun itu, baik itu dalam urusan teknologi yang ada, nih hati-hati ini. Di balik manfaatnya juga ada mudaratnya. Coba Pak, ya ini contohnya saya aja deh, gak usah orang lain itu. Ketika buka Facebooknya, baca satu runut, geser ke atas, habis-habis, tahu-taunya alah udah setengah jam berlalu, luar biasa, nggak sadar. Dan banyak juga dalam waktu itu juga keimanan kita tuh ada, tapi ada ya datang alasannya, wah ini bagus, ya ini bagus dibaca dan seterusnya, udah habis. Untuk urusan Quran kapan? Lupa Pak. Hanya target saja dan hanya menghayal saja. Saya ingin menghatamkan Quran 30 juz waktu bulan Ramadan ini. Tapi sudahkah kita ini sudah masuk ke berapa hari Pak? Mau ke 3 hari nih. Berarti kalau pengen target 30 juz berarti udah juz ketiga. Nah gitu. Bagi mereka yang 2 juz berarti sudah juz ke-6. Bagi mereka yang 3 juz targetnya udah juz 9. Gitu. Udahkah itu? Kalau belum ya jangan-jangan diantaranya adalah program orang kafir sudah merasuki kita. Gitu. Nah ini hati-hati. Walghaw itu lagu, itu hal-hal yang melalaikan. Gitu. Buatlah sesuatu yang melalaikan orang Islam itu dari membaca Al-Quran. Gitu. Nah inilah yang perlu kita coba perhatikan. Ya, jadi ternyata ada 2 hal yang membuat kita lalai terhadap Al-Quran itu. Yang pertama karena lingkungan kita, pertemanan kita. Yang kedua adalah program orang kafir menjauhkan kita dari Al-Quran. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya ambil lagi dari 2 tadi. Kalau tadi ada pertemanan yang membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada Al-Quran, carilah lingkungan yang membuat kita dekat dengan Al-Quran. Yang kedua berkaitan dengan masalah bagaimana orang-orang kafir berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Ya udah, jangan lepas dari Al-Quran. Langsung buka HP-nya. HP-nya buat apa? Baca Quran. Tapi masuk ke apa? Wah, ini jangan-jangan ada yang mau bayar hutang nih. Jadi dia baca, balas dulu, nggak jadi ngajinya. Nah, kalau memang kita memiliki keinginan kuat, udah di-mute, matikan, langsung khusus untuk baca Quran 1 jam ke depan. Gitu. Harus ada keinginan kuat, tekad yang kuat, nggak bisa main-main. Karena ini programnya luar biasa itu, ya. Nggak baca WA, datang notifikasi yang lain. Wih, ini ada berita bagus nih, buka, tutup lagi, datang lagi dan seterusnya. Kalau kita tidak punya keinginan kuat, tekad yang kuat, pasti akan selalu mengintai kita program-program orang kafir itu. Oleh karenanya, mari kita kuatkan hati kita. Sekaligus juga tidak sekedar itu juga, mari kita terus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan hati kita dan dijauhkan dari fitnah dunia ini yang tentu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita, karena di sisi lain itu juga bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan juga tetap menanamkan kenikmatan istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.